ya, dan itu dicabut-cabutin dunianya, nggak apa-apa. Karena ingat, justru Abdurrahman bin Auf itu lebih iri kepada sahabat beliau yang jatuh miskin, namanya Mus'ab bin Umair. Karena beliau itu setiap hari berdoanya, ya Allah, jangan biarkan semua ibadahku dibalas dalam bentuk betapa kayanya aku di dunia. Nggak mau, ya Allah. Jangan biarkan semua ibadahku dibalas dalam bentuk betapa kayanya aku di dunia. Jadi beliau tuh takut begitu nanti nyampe di pengadilan Allah, lalu berharap surganya, Allahnya malah berkata, kan udah dibalas uang kamu banyak banget. Jadi dia mohon, ya Allah ampun, ya Allah ampun, jangan sampai dibalasnya cuma dalam bentuk dunia aja. Sedangkan kita punten, kita jadi hamba kayak gimana coba? Duha aja pengen kaya kok. Ya. Orang yang udah betulan kayak Abdurrahman bin Auf, ya, lihat mereka bahkan berharapnya, ya Allah, aku pengennya surgamu ya Allah, maka jangan dibalas dalam bentuk duit lagi, kok kaya lagi. Sedangkan itu yang diidamin orang-orang. Dan ada sahabat beliau namanya Mus'ab bin Umair, salah satu, ya ini pemuda luar biasa yang tadinya tampan, ganteng, anak bangsawan, tapi semenjak masuk Islam tuh benar-benar kehilangan semuanya. Diusir orang tuanya, kehilangan kekayaannya, tapi kita tahu itu benar-benar luar biasa. Dia menjadi satu dari pemuda yang memimpin ekspedisi ke Madinah untuk membuka akhirnya Yathrib jadi siap untuk menerima Nabi untuk berdakwah. Jadi yang pertama kali dakwain Yathrib untuk sampai akhirnya siap menerima Nabi itu Mus'ab datang sendirian. Akhirnya didampingi 6 orang lagi sih, akhirnya ada yang ikut ya. Jadi dia berenam. Tapi ya lihat ya, orang yang paling kaya justru iri kepada yang jatuh miskin. Karena ya beliau ngebayangin, ya Allah, ini Mus'ab semenjak berislam malah kehilangan segala-galanya. Tadi kan disebutkan ya, beliau juga kan ya ditipu orang dan segala macam. Mus'ab semenjak masuk Islam nggak dapat dunia sama sekali. Jatuh miskin, tidak, dia dengan semua kepahitan. Tapi kita lihat dari sudut pandang iman, berarti surganya senikmat apa nanti? Karena di dunianya kan nggak pernah dibalas apa-apa sama sekali. Abdurrahman yang diuji dunianya banyak, itulah sampai mohon-mohon takut di hadapan Allah, ya Allah, aku takut nanti pulang berharap surga, ya Allah, aku udah ngelakuin ini itu untuk surgamu. Tahu-tahu Allahnya malah berkata, kan udah dibalas dalam bentuk duit kamu banyak di dunia. Gak butuh ya Allah, udah beda dunia. Aku butuhnya di sini. Ya itulah ya mereka orang-orang seperti itu. Jadi ya kena tipu apapun, bismillah ya silah, nggak rugi. Yang rugi itu satu, kehilangan Allah di hati. Wallahu a'lam bishawab. Semangat terus ya. Ini sepertinya lebih banyak Semungud kakak. Ya, lebih ke closing statement dari teman-teman semua ya di episode ya, perpisahan ya. Oke, ini ada pertanyaan, sepertinya akan beneran pertanyaan nih dari Ibu Rusdiana, Ibu atau Bapak? Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Berat atau kok? Ya iya begitu. Itulah maka terus begitu dihukum, engkau sih jadiin saya sesat. Ibarat maling ditangkap, kenapa kamu nyolong? Ya Allah sih takdirin saya jadi maling. Nah itu jawaban iblis. Terus digampar. Terus ya Allah yang izin terus akhirnya kita punya dosa banyak, iblis akan menggoda kita, menggoda anak-anak Adam. Tapi iblisnya sendiri yang berkata, ada satu jenis manusia yang tidak akan bisa kugoda. Di ayat 40-nya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ngelakuin apapun itu hanya untuk Allah. Kalau udah kayak gitu repot, mau digoda pakai apa? Pakai wanita? Enggak. Dia tuh ngelakuin apapun untuk Allah. Pakai harta? Enggak. Dia ngelakuin itu bukan untuk kekayaan tapi untuk Allah. Berarti ini orang bisa digoda maksiatnya pakai mana lagi? Jangan lupa selalu berdoa setiap kali beres salat, doa husnul khotimah ya. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau pengen pakai Arab, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, silakan. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia, Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau sampai kayak begitu, setan muji. Oh? Iya, ada hadisnya seperti itu. Kalau setiap kali ada hamba yang berdoa minta husnul khotimah, maka setan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Karena bayangin, dia udah ngajakin dia maksiat selama puluhan tahun,
ditutupnya husnul khotimah. Kan nggak laku semua dosanya yang kemarin atau jadinya terampuni semua. Ada hadisnya kayak gitu kok. Iya, dari riwayat ya, ada hadis. Jadi kayak setannya gondok atau selama ini gue puluhan tahun ya Allah udah berhasil bikin dia maksiat, ditutupnya dia dalam keadaan taat. Tuh berarti selama ini sia-sia gawe. Kayak gitu ya. Jadi dia nyata kesel sendiri, ya. Nah, itu Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Siap. Ya, seperti itu untuk berikutnya jawaban dari Kak Denis. Ya, mungkin pertanyaan terakhir kok dari Kak Harbiannya. Assalamualaikum Kak Bintang dan Kak Denis, izin bertanya. Kalau kita punya teman yang penghasilannya diridhoi Allah. Oh, kirain kurang dari 18T, cuman 17T itu. Ya kan kalau nggak diridhoin apa gunanya? Asik, udah siap ganti. Siap. Efek 15 episode ini. Namun dia suka traktir orang dalam kurung dermawan. Oh, pakai uangnya uang yang itu. kurang diridhoi. Iya. Nah, ketika kita makan dan dia yang bayar, ya itu gimana kok? Apakah kita harus berhenti berteman dengan beliau karena sudah dinasehatin juga sama teman-teman kami berkali-kali, tapi dia tetap dengan pendiriannya? Iya. Satu, kita kan nggak tahu ya, dia itu benar-benar sumbernya tuh apa gitu, misalkan ya. Biarnya bisa jadi misalkan dia punya 10 unit bisnis misalkan. Yang 9 haram tapi 1 halal. Nah terus kita dijamu, diberikan sesuatu, contoh makanan oleh beliau. Kita boleh istilahnya mengasumsikan, aku ditraktir sama dianya pakai duit yang halalnya. Berdasarkan asumsi boleh? Boleh. Karena istilahnya Nabi itu pernah dijabu makan oleh orang-orang Yahudi di zaman itu dan akhirnya Nabi terima gitu. Padahal Yahudinya nyari duitnya waktu itu dengan riba dengan segala macam. Tapi karena Nabi ya udah waktu itu dalam bentuk ya hadiah ya sudah dia tetap terima. Jadi dan Joko pernah menanyakan ini juga dulu kepada guru-guru kami. Jadi kalau kita ditraktir sama orang yang bisnisnya haram, kita cek dia 100% haram semua enggak. Karena kalau ternyata ada satu aja bisnis daging putih yang halal, kita boleh mengasumsi bahwa dia naktir aku pakai uang yang dari yang halal. Yang penting satu juga kitanya nggak minta, nggak mohon-mohon bos, nggak ngejilat ya ini. Bos gini jatuh sampai dakinya meruluk pada keluar tuh. Ya. Jadi seperti itu, tenang aja ya. Dengan cara selagi dengan masih cara ada sumber yang masih bisa ada Iya. yang halal. Iya. Jadi kalau benar-benar Apalagi kalau kita juga benar-benar nggak tahu ya ini orang apa masa. Kita cuma tebakan. betul. Dan kita dilarang tajasus nyari tahu dia sebetulnya penghasilannya apa sih. Nyanyiin ke temennya, ngirim detektif buat ngikutin dia. Itu udah jatuhnya nggak boleh, kitanya nggak boleh. Ya, kitanya nggak boleh. Jadi meskipun kita pengen tahu ini orang kan bakal saya nikahin, saya kirim mata-mata dulu segala macam. Enggak. Kamu bertakwa mudah bagi Allah nanti kirimin yang bertakwa meskipun kamunya tanpa pacaran. Ya. Jadi ya udah bismillah. Alhamdulillah. Tenang aja. Seperti itu. Nah, Insyaallah. Oke. Kak Denis mungkin itu terakhir pertanyaan dari Kak Harbiani. Mungkin di sini ada sedikit pesan dari Kak Marliana. Assalamualaikum Kak Bintang dan Kak Denis. Jazakallah Wassalamualaikum atas warahmatullahi ilmunya. Jazakallah khair udah bisa bergabung di Intimate Obrolan itu. Masya Allah, bismillah. Semoga bisa istiqomah. Amin. Amin, Ya Allah, ya dan bisa Amin. mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf lahir batin, sehat-sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin dari Kak Denis Ya. sebagai penutup 15 episode The Intimate of Ramadanku untuk teman-teman yang kini sudah hadir di Zoom, supaya kita bisa menjadi diri lebih baik, ataupun kalau dari Kak Denis ada pesan khusus, dipersilakan kok. Sebagai penutup kita di sebulan ini, Masya Allah, 15 episode ya. bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Ya. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Jadi aslinya kebaikan tuh satu sih, selalu ke arah sana. Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Maka ya berarti kalau gitu kita bisa jadiin semua hal yang terjadi dalam hidup kita jadi kebaikan dong, bisa. Hilang motor bisa jadi kebaikan dong, bisa. Kalau gara-gara hilang motor dia jadi berhenti maksiat terus jadi rajinnya ke masjid. Jadi udah bismillah. Standarnya itu aja. Jadi tolong jadikan Allah nomor satu, karena ya suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita pasti butuh Allah dan pasti nyari Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Jadi ya
Nggak ada jalan kebahagiaan yang lain kecuali itu dia satu, Islam. Aslama yuslimu, berserah, melepas. Bukan mempunyai segala-galanya, tapi melepaskan segala-galanya. Tinggal Allah saja yang ada di hati. Tinggal pemilik segala-galanya aja, yaitu Allah yang ada di hati. Makanya bisir, nanti enak ya. Dan salah satu ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Sepanjang 15 episode ini kita cuma ngomongin Allah aja. Melalui ayat Qur'annya, melalui ayat hadisnya. Maka seharusnya dengan akhirnya kita kenal dengan Allah, dengan aturannya, maka ya pasti hidup akan lebih tenang, enak. Allah juga ridho, nanti akan dikirimkan keberkahan, jadi kebaikan-kebaikan yang lain. Lama-lama akhirnya dunianya mengikuti, tadinya sering lapar, sekarang alhamdulillah bisa bantuin orang lapar untuk bisa pada jadi kenyang. Tadinya masih ngekos kontrak, akhirnya bisa jadi punya tempat tinggal sendiri. Ya udah proses, nggak apa-apa. Tapi itu dia ya, yang standar kebaikan cuma satu, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Gitu. Itu intinya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin Ko Denis mungkin special episode closing di Intimate of Ramadanku di program selama bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa, mungkin boleh Ko? Silakan. Mohon ridhonya ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkahi majelis ini, ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Yang punya hutang lunasi, yang mencari pasangan berikan yang terbaik, mencari keturunan anugerahkan keturunan yang soleh-soleh. Ini hambamu yang mengakui lemahnya, fakirnya, jahilnya, kezalimannya di hadapanmu ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami bisa memohon ampun jika tidak kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, baik yang sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Telah lalu maupun baru akan terjadi, ini hambamu yang takut atas ganjaran dosanya sendiri ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami kelak pulang ke hadapanmu seluruhnya dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Izinkan kami menjadi hambamu yang kau ridhoi ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina yang terjajah, yang terkena ledakan, yang terkena banjir dimanapun ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih juga Kak Denis. Innalillahi wa inna mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya di Zoom. Terima kasih sudah hadir di Istiqomah 15 episode kita belajar bersama dengan Kak Denis Lim, tentunya di acara program The Intimate of Ramadanku yang diselenggarakan oleh Masjid Khairul Ummah. Dan insyaallah kita akan ada beberapa program-program lagi ke depan, jadi stay tune aja di Instagram Masjid Khairul Ummah. Dan kalau nanti teman-teman ada yang mau support dari Masjid Khairul Ummah, boleh langsung di QR code yang ada di sebelah sini ya. Terima kasih banyak. Oh, teman-teman mungkin boleh kita nyalakan kamera dulu, kita mau berfoto sebagai penutupan ya, yang bisa aja, tidak perlu dipaksakan. Masya Allah. Oke, siap-siap ya, kita yang ada dulu aja, siap, bismillah. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada yang baru nyala, sebentar ya. Oh, ada Kadian, oh Masya Allah, oh ini kamar Hama, salam kenal ya. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau